Saya itu dicurigai sama kedua orang tua saya kalau saya itu mengalami kemasukan jin. Saya dimasuki lebih dari 10 jin. Tolong anakmu, ditolongnya anakmu. Setelah itu berubah lagi mas, suaranya jadi mungkin kalau digambarkan itu sosok kayak genderuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar seluruh Gromet? Kembali lagi di SMN Pantura Podcast bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromet Ngromiah Medeni. Baik seluruh Gromet, seperti biasa kali ini akan ada seorang narasumber yang akan bercerita tentang kisah medeninya. Namun sebelum narasumber kita bercerita tentang kisah medeninya, saya tidak lupa untuk mengingatkan, konon kabarnya kalau kita bercerita, mendengar atau membaca, mereka akan tertarik dan ikut mendengar bersama kita. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih bagi sedulur Gromet yang sudah menyaksikan video-video kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini. Beliau adalah seorang wanita tangguh. Ya, di sini sudah ada Bude Sela. Ya, Bude Sela. Halo, apa Mas kabar? Robi. Iya. Salam Rahayu. Salam Mas Rahayu. Robi. Bude Sela ini Gimana, Mas kabarnya ada kisah-kisah medeni yang menarik ini mau dibagikan. Langsung harus cerita nih. Nanti dulu, ceritanya nanti dulu. Ini Bude Sela ini saya tahu Bude Sela itu sudah sejak saya kecil ini. Aduh, kebalik Mas Robi. Iya. Waktu saya kecil itu bapak saya pulang dari acara apa mesti bawa berkat, itu ada selamat menikmati itu. Saya tahu dari situ. Berarti Mas Robi nyaka saya berkat ini, Mas. Berkat Tuhan lah. Berkat Tuhan. Oke. Mas Robi sehat, Mas Robi? Alhamdulillah sehat. Bude Sela sehat. Alhamdulillah. Ini ada kisah menarik apa ini Bude? Jadi saya mau menceritakan kisah saya ketika saya mengalami perjalanan spiritual mungkin ya, perjalanan spiritual mungkin gitu. Jadi tahun 2009 itu ketika itu saya baru berumur 18 tahun. Ketika 18 tahun Mas. 18 tahun ya Mas? 18 tahun. 18 tahun. Nah, saya mungkin ya nakal-nakalnya anak remaja. Iya, lagi Mencari jati diri kayak gitu kan. Nah, singkat cerita aja ya Mas. Saya itu dicurigai sama kedua orang tua saya kalau saya itu mengalami kemasukan jin. Iya, ada yang mengikuti. Ada yang mengikuti. Nah, karena beberapa kali ketika mendengar suara azan, saya emosi, saya marah, saya memberontak lah. Setiap kali azan begitu? Setiap kali azan. Paling parah itu ketika menjelang subuh, azan subuh, kemudian maghrib, ketika pergantian hari berarti. Yeah. Ketika pergantian hari itu. Biasanya apa yang dilakukan ketika mendengar azan itu apa? Saya tutup telinga Mas, pakai bantal. Teriak, tutup telinga, teriak pakai bantal. Saya marah, kenapa berisik sekali? Kenapa berisik sekali kayak gitu? Ibu, bapak, kenapa berisik sekali? Saya nggak suka. Saya nggak suka karena mengganggu. Jadi jam-jam segitu tuh saya tidur yang harusnya orang sholat ibadah kayak gitu. Saya nggak sama sekali, nggak mau. Itu karena itu curiga ibu sama bapak. Kemudian saya dibawa sama beliau ke tempat namanya Om Agung. Saya masih ingat namanya Om Agung. Beliau orang Semarang. Orang Semarang. Terus kemudian saya diberitahu, diajak ngobrol,
kamu perasaannya gimana, apa yang kamu rasakan, Sela lagi kena apa kayak gitu. Tapi saya nggak mau memandang kayak gini Mas Robi, nggak mau tatap-tatapan. Jadi saya tuh tangannya main-main terus, kuku iya sampai berdarah yang kayak gitu, untuk mengalihkan perhatian kayak gitu. Nah, terus dikasih air minum, katanya itu sirup. Itu sirup dikasih air minum, tapi rasanya itu nggak enak Mas. Kalau menurut saya itu rasanya amat sangat nggak enak. Di sini tuh pahit, di sini pahit, di sini pahit sekali. Itu warna airnya apa? Warna airnya itu hijau. Beliau sih bilangnya itu sirup Marijan ya, kayak gitu. Iya, yang kayak gitu. Mbah Marijan sirup itu. Saya minum itu rasanya pahit. Terus habis itu disetelkan ayat suci Al-Qur'an. Ya, murotal. Iya, murotal. Ketika murotal berjalan, Om Agung itu di sebelah saya bilang kayak gini, jangan dilawan. Kalau salah pusing, salah bilang. Kalau salah panas, salah bilang. Saya belum sempat ngomong gitu, saya udah jatuh ambruk. Sudah nggak sadar, nggak tahu apa yang terjadi sama saya saat itu. Nah, gitu. Itu berapa lama mendengarkan itu sampai akhirnya ambruk? Kurang lebih itu belum ada 2 menit Mas. Cepat kok itu kayaknya. Setelah saya ambruk, kemudian ketika saya sadar, itu saya di pelukannya ibu. Di pelukan ibu, saya kondisinya sudah lemas. Terus baju basah, rambut juga basah, jadi kayak orang disiram. Nah, itu udah dipeluk sama ibu, disadarkan. Terus ternyata di situ tuh saya mencium bau busuk. Ternyata nyun sewu dari isi perut saya, muntahan. Jadi saya muntah. Kata Om Agung yang waktu itu bilang, saya cuma muntah kok nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kan saya penasaran saya itu kenapa kan kayak gitu. Tapi sepanjang itu saya nggak diceritakan saya itu kenapa Mas kayak gitu. Kemudian sampai di rumahnya Om saya sendiri, terus barulah ibu cerita. Mbak itu tadi di Ruqyah sama Om Agung karena beberapa hari ini Mbak Sela berubah. Mbak Sela nggak mau sholat, Mbak Sela sebel sama adik-adiknya Mbak Sela, terus marah-marah nggak jelas, makan porsi makannya juga nakutin. Ibu takut Mbak kenapa kayak gitu. Jadi di Ruqyah kayak gitu. Itu proses ruqyahnya itu berarti sama yang tadi itu beda tempat ya? Beda itu diceritakan nggak di dalam tubuhnya Bude Sela ini ada apa? Jadi diceritakan sama ibu ya, karena ini kan saya yang di Ruqyah, jadi saya nggak tahu saya kenapa ya Mas Robi. Jadi menurut ibu saat itu ketika pertama kali saya jatuh, saya pingsan, saya belum muntah, itu ada yang berbicara, tetapi bukan suara saya ini, tapi lebih ke suara nenek-nenek. Jadi beliau itu Simbah itu berbicara, Lu tulungi anakmu. Bu, ditulungi anakmu gitu. Terus kemudian setelah itu berubah lagi Mas, suaranya jadi mungkin kalau digambarkan itu sosok kayak Gondoruo, mirip Gondoruo. Suaranya gede, suaranya besar. Apa kowe? Seperti itulah ada percakapan ya. Kayak gitu. Jadi saya itu kalau nggak salah sih saat itu ya ibu yang ceritakan, saya dimasuki lebih dari 10 jin. Lebih dari 10? Iya, di Ruqyah. Jadi itu saya itu mengalami 3 kali Ruqyah Mas. Lebih dari 10 jin yang masuk dalam tubuh saya. Yang kedua itu gagal karena saya berontak. Yang megangin sudah banyak, cuma sayanya berontak terus terlalu keras, akhirnya gagal. Sayanya juga nggak kuat, tubuhnya saya nggak bisa nerima. Itu Ruqyah juga di tempat yang sama yang kedua itu? Yang kedua saya di rumah. Dengan di orang rumah yang sama? Beda orang.
Jadi kalau yang kedua masih dengan saudara, masih satu darah, masih ada satu darah, dan itu nggak kuat. Ternyata memang mungkin kalau sesama, maksudnya saudara itu kan batinnya lebih kuat ya Mas ya. Jadi mungkin nggak tega kayak gitu. Jadi posisi bola mata saya itu sudah memutih ke atas kayak gini, sudah ke atas. Terus nafas saya sudah hilang. Nafasnya sudah hilang. Itu yang megangin kalau nggak salah, Bapak saat itu cerita lebih dari 6 orang yang megang. Gak Saya semua itu ya. Saya belum sebesar ini Mas. Saya besar-besar kan baru-baru ini. Masih segini. Masih segini. Tenaganya lebih gede banget, luar biasa. Dan itu marah-marah katanya. Bang, ngusir aku kok. Berarti itu gitu. Waktu proses ruqyah yang pertama itu keluar lebih dari 10, iya. Tapi masih ada yang itu apa, kalau yang pertama kan tadi sebelum ruqyah, kalau mendengar adzan itu kan nggak suka. Iya, setelah ruqyah yang pertama itu setelah ruqyah yang pertama saya masih mending, udah mulai mending, udah nggak terlalu yang benci banget. Cuma saya sebel sama orang yang ngaji. Jadi yang ngelantunin ayat-ayat suci Al-Quran, terus yang berhubungan dengan agama lah, saya itu sebel banget. Sebel sampai ketika yang ruqyah kedua itu kan pengajian di rumah. Saat pengajian di rumah, mungkin pengajian ya wong tua kan kok talak bala kayak gitu kan. Itu saya berontak Mas, langsung wah kayak gitu. Dan itu kan adik saya kan masih kecil kan, saat itu masih kecil, itu sampai nangis kaget. Terus ada keponakan Mas, ya anak ya mungkin di bawah 5 tahun saat itu atau 5 tahun itu bilang, itu bukan tante kayak gitu. Bukan itu, tante. Waktu berontak itu dalam keadaan sadar atau tidak? Saya saat itu rasanya saya tidur. Rasanya tidur. Soalnya setiap kali habis maghrib, habis isya, saya mandi, itu saya tidur. Saya ngerasain tidur Mas. Cuma setelah bangun badan saya sakit semua. Dari sini, ini tuh sampai ada yang saya bekas kayak gini, cengkraman. Nah itu di kaki itu sampai berarti ada kan kalau kayak gini kan 1 orang ya. Berarti ada kayak gini 6, berarti 3 karena tadi yang mau di ruqyah itu terus ya. berontak itu. Nah itu. Terus terakhir itu yang ketiga saya ke Semarang lagi. Diajak, udah ini harus selesai. Itu dalam jaraknya yang dari yang pertama sampai kedua itu satu minggu. Kemudian yang dari kedua ketika ruqyah yang terakhir itu 2 mingguan. Karena memberikan jeda dari Om Agungnya itu biar Sela pulih dulu kondisi tubuhnya. Udah disiapkan aja makanannya sebanyak apapun Sela mau kayak gitu. Jadi saat itu tuh saya ngerasanya makan biasa Mas, tapi ternyata 1 ceting habis kayak gitu. Satu ceting, 1 bakul ya, kalau yang di restoran kan 1 bakul kayak gitu. Kan porsi buat 3-4 orang kayak gitu. Itu habis. Jadi ketika udah sadar nanti perutnya sakit, begah yang kayak gitu. Ya, karena kebanyakan itu. Terus setelah yang ketiga nih, yang ruqyah ketiga, saya disuruh sholat dulu. Mas Robi pernah nggak sih ngerasa kalau baju nih kita lagi mau maju, baju tuh ditarik kenceng sampai sininya sakit. Iya, sini. Kenceng banget sampai nafas di sini tuh susah. Itu perasaannya seperti ada yang menarik. Itu seperti ada yang menarik Mas. Itu terus kepala, kalau perempuan tahu mungkin ya, kalau rambut diikat ke belakang semua, tapi ditarik Mas. Itu rasanya sakit banget Mas. Itu pas waktu sholat atau sebelum sholat? Itu waktu sholat. Akhirnya gimana? Bacaan pun saya akhirnya cuma hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah tuh baca tuh sampai lama banget Mas. Itu keringat itu
keringet itu udah sampai yang biuk-biukan tahu ya, yang banyak banget. Udah basah semua. Itu saya sholat didampingi, sampingnya itu masih ada Om Agung, terus samping ibu, almarhum ibu saya udah almarhum. Dan terus di situ ibu udah nangis itu. Ibu udah nangis, habis selesai sholat, Mbak Sela diminum lagi airnya. Ya Mbak Sela, sebelum dilanjut ini Ya. bukan properti, monggo diminum dulu. ini. Karena tadi bilang diminum lagi, ini diminum. Terima kasih. Biar. Wah. Bismillah. Ini airnya langsung dari gunungan, Mbak. Oh. Segar nih. Mantap. Wah, segarnya. Wah. Air doa ini, Mbak. Air doa. Oh sudah nggak panas, Mas. Saya lanjutin ya, Mas. Lanjut. Setelah itu disuruh minum air yang hijau itu tuh, yang sampai itu tuh saya belum tahu itu air apa. Oh, gitu. airnya sama yang pertama itu tadi. Saya belum tahu itu air apa. Disuruh diminum. Minum, saya nggak sadar lagi. Tapi saya kalau yang sebelum-sebelumnya itu saya tidur, Mas. Rasanya saya tidur. Kalau ini tuh beda. Jadi saya kayak di ruangan nih. Kayak di rumah. Bukan di rumah. Kayak masuk ke dalam kotak. Gelap semua. Gelap semua. Terus ada yang narik baju itu, saya udah ketakutan itu. Di sananya saya yang mungkin bunga tidur mungkin kan kayak gitu, kayak bunga tidur itu saya udah ketakutan, Mas. Ditarik, kamu nggak boleh keluar, kamu harus sama tuan saya. Kowe ra oleh metu. Saka kene kowe karo kudu karo tuan. Itu sosok yang menarik terlihat ya, Mbak? Saya lihatnya cuma jarinya, jari panjang, Mas. Jari panjang kali, jadi kayak cuma jari yang kayak gini. Ini saya semuanya, ini gini. Jari panjang kayak gini. Akunya nangis itu. Aku nangis manggil ibu saat di kondisi kayak gitu tuh saya manggil ibu. Kemudian sadar. Wah, ternyata sudah diperlukan ibu lagi kayak gitu. Terus saya disuruh tiduran, disuruh istirahat, disuruh ini kayak gitu. Ternyata terus ibu keluar membawa barang. Saya nggak tahu itu barang apa. Terus saya kan kayak dari sini ke ujung studio ngeromet ini. Iya. Itu saya ngeliat itu ada percakapan ibu sama Om Agung. Om, ini barangnya, tolong dilihat. Kemudian ada suara biar kayak gitu, tapi des kayak gitu loh, Mas. Jedar kayak gitu, agak keras. Itu barangnya barang apa, Budi? Nah, setelah selesai, saya sudah tenang. Kemudian diceritakan kembali, Mbak itu diruqyah karena Mbak seperti ini. Tetapi dari ruqyah yang pertama, Mbak Sela hanya ada sedikit perubahan. Ibu masih nggak percaya kalau itu Mbak Sela. Mbak Sela ingat enggak? Mbak Sela kemarin di ini sama Om, ingat atau enggak di ruqyah yang kedua yang di rumah? Nggak tahu, Bu. Yang Mbak Sela badannya pada sakit terus banyak tempelan tangan itu karena orang-orang pada megangin Mbak Sela. Ternyata selama ini saya di ruqyah karena ada yang ya mungkin usil mungkin gitu. Oh iya. Ya gitulah. Terus air hijau yang untuk saya minum itu setiap kali minum kayak gitu. Ternyata itu air, katanya air daun bidara. Daun bidara. Oke, air daun bidara. Kemudian waktu mandi, ketika mandi itu saya juga ada daun-daunan, Mas. Jadi kayak remutan bahasa. Apa ya? Remutan itu apa ya? Daun yang dihancurkan, yang digerus pakai tangan. Remutan, diperas, iya, perasan. Nah, itu ternyata daun bidara dan daun daun bidara dan daun sirih. Itu buat mandi. Katanya sih memang daun bidara itu kan iya, untuk menangkal yang kayak gitu. Nah, itu
ternyata selama berarti hampir 2 bulan saya sendiri juga teka-teki kan, kenapa saya seperti ini, terus saya kok jadi jauh sama adik-adik saya, terus kenapa tetangga-tetangga juga pada jauh sama saya kayak gitu. Ternyata karena saya sudah berubah, jadi aing mau mungkin kayak gitu. Karena ada yang usil itu ya. Karena ada yang usil itu. Nah, setelah selesai, kan itu saya kalau nggak salah itu hari Sabtu itu Mas. Hari Sabtu, hari Minggunya ketika mau pulang ke rumah, Om Agung datang lagi. Om Agung datang, terus beliau bilang gini, daripada Mbak Sala itu kan lemah ikutnya gitu, nggak tahu lemahnya apa kayak gitu. Nah, terus daripada Mbak Sala lemah, ini buat jaga-jaga aja kayak gitu. Saya dipegang kelingkingnya, kelingking kanan kiri dipegang semua seperti ini. Nah, beliau pakai sarung tangannya, karena kan nggak boleh bersentuhan langsung. Dipegang, terus saya ngerasa saya nggak sendiri kayak gitu Mas. Saat itu perasaannya nggak sendiri. Perasaannya tidak sendiri apa terus. Ada sosok yang terlihat? Jadi yang pertama saya lihat itu Mbak Kun. Tapi itu lihat setelah di rumah Mbak Kun. Kalau kata Om Agung itu nanti pergi sendiri Mbak. Kalau ketika Mbak Sala sudah tahu kehadirannya, itu nanti pergi sendiri. Nah setelah itu Mas, ternyata dibalik semua itu Bapak ketika saya ya waktu proses penyembuhan saya lah, istilahnya kan kayak gitu ya. Ketika proses penyembuhan itu Bapak setiap jam, berarti nggak boleh tidur. Jadi kalau bahasa sini kan lek-lekan. Iya, dilek-lekan lah, ditemenin ya, lah ditemenin sampai pagi. Pergantian hari kayak gitu. Itu tidur Bapak itu pasti jam 1:30 itu, tapi jam 2:30 pokoknya menjelang subuh itu seperti dengar orang yang menyapu, srak kayak gitu. Kok setiap jam segitu selama berarti kan 3 minggu ya Mas, hampir 3 minggu tuh, itu mesti di jam yang sama dengar suara itu. Kalau ada juga yang dengar orang mandi di kamar mandi, itu sering sekali padahal nggak ada siapa-siapa. Nah, ada nih tetangga yang lihat itu Mbak K itu Miss K, Mbak Kun iya. Itu yang dilihat sudah. Itu sosok Mbak Kunnya itu seperti apa? Kalau saya ceritakan ya Mas, nah, Mas Robi nggak takut kan ya? Enggak. Ya kan sering ya, saya cerita sih nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau kata orang-orang yang Mbak Kun itu rambutnya lurus panjang sekali. Kalau menurut saya itu bukan lurus ya Mas. Jadi rambutnya itu kayak rambut sasakan orang. Kaku ya, rambut kaku itu. Sasakan tahu gak sih yang orang sanggulan gitu? Disasak dulu kalau orang mau nyanggul, itu kan disasak gitu. Yeah. Itu jadi ini kepalanya kayak rambut itu sampai bawah kayak rada ada gimbalnya sendiri, tapi memang kaku. Oh, di sininya berarti besar. Besar kayak orang pakai wig yang besar sekali. Terus takutnya ada yang datang. Bajunya memang putih kotor. Putih kotor ya. Putih kotor tanah pemakaman. Terus ininya wajahnya, kalau yang saya lihat nggak ada wajahnya Mas. Jadi bukan nggak ada wajahnya ya, bukan yang nggak ada polos. Wajah. Bukan polos yang nggak ada itu, enggak, masih ada wajah tapi sudah tidak berbentuk, sudah kropos kayak gitu. Sudah tidak, tinggal mungkin kulit berbalut. Lah itu agak merinding ini ya di sini ya. Memang karena di sini apa ruangannya sejuk sih, jadinya sering merinding, Mbak. Ngomong-ngomong saya fans berat loh Ngeromit. Hampir tiap episodenya saya nonton. Saya suka sekali sama Mas Saketi, Guntur Saketi. Saketi. Iya, Guntur Saketi udah beberapa kali di sini mengisi Ngeromit di sini. Memang
kayak apa ya, Mas Guntur Sakati itu udah kayak karyawan tetap mungkin. Cuman nggak tetap juga sih. Jadi ya freelance ya, sering lah. freelance. Emang kalau keseharian sih Mas Guntur Sakati sih Gojek online. Oh, kalau saya cuma IRT Mas. Ya nggak IRT, ibu rumah tangga. IRTD, ibu rumah tangga doang kayak gitu. Itu Bude Sela itu. Iya. Waktu proses ruqyah itu ada apa ya? Ukur rampe atau apa-apa satu seperti misalnya kopi apa itu ada nggak? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Proses pengeluaran tadi juga apakah ada yang biasanya saya minta digendong diantar ke sana gitu? Oh, jadi ada itu yang, jadi ini ada cerita lucunya nih Mas. Jadi ketika saya di ruqyah yang pertama itu saya kayak ngobrol sendiri, tapi suaranya beda-beda. Aduh, ketuk lagi. Jadi suaranya beda-beda. Jadi yang satu, jadi mungkin kalau mungkin menurut sana demit-demitnya itu lucu kan. Aduh, kita udah ketahuan nih, gimana? Meh metu dhewe apa dhewe direwangi metu iki? Metu dhewe wae. Aduh, engko aku juga nyambut tuane kayak gitu. Jadi kayak tektok sendiri. Oh, berarti ada tuanya. Iya, ada tuanya. Oh, apa mungkin orang yang usil itu? Bisa jadi. Soalnya menurut Om Agung itu, saya nggak tahu sendiri ya. Maksudnya saya kan baik ke siapa aja. Diajarin baik ke siapa aja baik. Sekalipun sama orang yang jahatin kita kan kita harus baik. Nah, kalau kata beliau itu ada dua orang yang usil di saat yang bersamaan. Gitu, usil. Terus yang di ruqyah ketiga yang ada suara duar kayak gitu. Itu yang barang pecah itu ternyata ada barang yang ditemuin sama ibu terus dibawa. Saya sendiri nggak tahu itu barang apa Mas. Itu barang ditemuin sama ibu. Tiba-tiba muncul gitu. Iya. Kalau tiba-tiba muncul mungkin enggak. Tapi saya nggak tahu itu dari mana kayak gitu loh. Jadi ibu itu nemuin itu kalau nggak salah di loker lemari baju yang selalu saya kunci. Jadi ketika sebelum di ruqyah itu saya itu selalu apa ya namanya, ketawa sendiri, tertawa terus kayak ngobrol kayak gini sama orang kayak gitu loh Mas di kamar. Dan kalau ketika ibu masuk nanti saya biasa diam, nggak kayak orang nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Dan saya sendiri saat itu tuh apa yang dilakuin sama orang tua saya itu saya bingung, kok aku kayak gini, kenapa kayak gitu. Ternyata mau percaya atau nggak percaya ya gitu. Seperti itu, iya. Ternyata di zaman saat itu ya udah ikutnya modern ya Mas, 2009 itu. Di zaman yang modern aja masih ada yang usil yang nggak suka kayak gitu. Ya itu kalau yang seperti itu memang apalagi ini di Indonesia kayaknya nggak bisa hilang seperti itu. Gitu. Saya terlalu bersemangat nih ceritanya. Saya suka sekali kalau jadinya semangat nih. Monggo kalau mau lagi. Ini air pegunungan mana ini Mas? Itu Himalaya, Bude. Himalaya. Iya. Allah. Aduh ya. Jauh. Oke, Bude Sela, terima kasih sudah berbagi kisah medeni di sini. Sama-sama. Bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Oke. Nanti kalau ada lagi bisa menghubungi ke email atau di kolom komentar nanti. Oh, siap Mas. Siap. Matur nuwun semuanya. Oke, seluruh romet demikian tadi kisah medeni dari Bude Sela. Oke, jangan lupa bagi seluruh romet yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bagi seluruh romet yang memiliki kisah medeni dan ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke admin Gromet. Demikian Gromet kali ini, kami pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.